Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'd. Teman-teman yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Anis Syaifullah MU selaku dosen bimbing mata kuliah filsafat manusia. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan seperjuangan khususnya AFI kelas B7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsafat manusia dalam perspektif Søren Kierkegaard. Filsafat manusia merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Secara metodis mempunyai kedudukan setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya. Akan tetapi secara ontologis, kedudukannya relatif lebih penting karena semua cabang filsafat pada prinsipnya bermuara pada persoalan asasi mengenai hakikat manusia. Søren Kierkegaard adalah bapak eksistensialisme yang menjadikan manusia sebagai titik tolak pencarian kebenaran. Kata eksistensi dalam filsafat eksistensialisme mengandung arti khusus, yakni untuk cara berada manusia yang khas di dunia. Bereksistensi berarti hidup di dunia secara konkret, perorangan, dan menentukan diri sendiri yang sama sekali unik dan tidak dapat diasalkan kepada yang lain. Selanjutnya mengenai profil atau biografi Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard 1813 sampai 1855 adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Lahir di Copenhagen tanggal 5 Mei 1813 dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 11 November 1855 pada usia 42 tahun. Kierkegaard adalah sosok pribadi yang agak aneh, kadang-kadang sinis dan kadang-kadang pemikir religius yang mendalam. Selanjutnya, pemikiran Kierkegaard tentang eksistensi manusia. Kritik Kierkegaard atas idealisme Hegel, objektivitas ilmu pengetahuan dan moralitas masyarakat pada waktu itu sebenarnya dilandasi oleh keyakinan ontologisnya bahwa eksistensi manusia pada prinsipnya adalah individual, personal, dan subjektif. Skema ideal dan objektif dari idealisme dan ilmu hanya cocok untuk menjelaskan esensi dan struktur dasariah gejala-gejala infrahuman atas sesuatu yang bersifat fisik, tetapi tidak dapat diberlakukan begitu saja pada eksistensi manusia. Peristiwa dan pengalaman eksistensial manusia yang konkret, individual, subjektif, dan faktual memerlukan pendekatan yang khas, spesifik, dan bersifat human atau manusiawi. Pendekatan itu haruslah bersifat individual dan subjektif. Menurut Søren Kierkegaard, eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan suatu menjadi, yakni perpindahan dari kemungkinan kepada kenyataan. Perpindahan ini adalah suatu yang bebas karena pemilihan manusia. Jadi eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Hadiwijoyo 1992. Setiap tindakan manusia tidak semata-mata didasarkan pada rasio, tetapi juga pilihan bebas, emosi spontan, bahkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, yakni adanya keterlibatan yang memungkinkan manusia menjadi aktor dalam panggung kehidupan. Proses ini menurut Kierkegaard dilalui lewat 3 tahap. Yang pertama estetik, etik, dan religius. Tahap estetik, tahap yang digambarkan dalam kehidupan estetikus yang menganggap bahwa kebosanan adalah akar dari kejahatan. Boredom is the root of evil. Sehingga tujuan utama eksistensi manusia haruslah untuk menghindari kebosanan dan memenuhi kehidupan dengan pengalaman yang menarik dan baru. Yang kedua, tahap etis. Tahap etis adalah berkonsentrasi pada komitmen tegas yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya. Tahap estetis. Setelah manusia menikmati fasilitas dunia, maka ia juga
memperhatikan dunia batinnya. Di sini ada semacam pertobatan. Dalam konteks semacam ini individual mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri padanya. Prinsip kesenangan dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan kata lain, sudah mulai ada fashion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Abidin 2003 halaman 135. Kemudian yang terakhir, tahap religius. Eksistensi religius adalah penegasan ketundukan orang dan kebergantungan pada Tuhan yang transenden tetapi merupakan sumber eksistensi personal dalam bentuknya yang paling tinggi. Tahap eksistensi religius membentuk keyakinan seseorang bahwa Tuhan telah bertindak melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, yakni menebus keterasingan manusia dari Tuhan dan untuk memberkahi orang dengan kedamaian, makna dan kehidupan abadi. Menurut Kierkegaard, keyakinan Kristen bukanlah suatu yang dapat diverifikasi, dibuktikan secara meyakinkan atau dirasionalkan, sehingga meyakinkan setiap orang bahwa keyakinan Kristen sangat mungkin jika bukan betul-betul pasti. Agama Kristen menawarkan harapan dan makna yang akhirnya bergantung pada gerak keyakinan yang melewati batas akal. Menurut Kierkegaard, manusia adalah individu bagi dirinya sendiri, tetapi manusia juga individu di hadapan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah sesuatu yang unik. Voltaire 1993 halaman 83. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi materi dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.